Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Ibu Bapak yang saya hormati, saya hari ini ada di kantor Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Nah, kita akan coba berdiskusi di acara Street Art Demokrasi. Bagaimana memahami demokrasi saat ini. Saya Taufik Monyong, presenter yang mengajak kita untuk menyelami situasi demokrasi saat ini. 14 Februari adalah momentum yang dicari oleh banyak orang dan ditunggu-tunggu 5 tahun untuk melihat siapa sosok pemimpin Indonesia yang akan dipilih oleh rakyat dan representasi untuk menampung gagasan mempercepat proses demokrasi kita ke depan. Dan jangan lupa 14 Februari kita juga akan memilih calon anggota DPR baik di tingkatan kota, di tingkatan kabupaten, di tingkatan provinsi maupun di pusat. Nah, saya telah menghadirkan narasumber luar biasa, seorang artis, seniman, aktivis, dan dia membidani lahir dalam sebuah konsepsi demokrasi. Saat ini bersama-sama Sri Kandi ingin menanyakan bagaimana sih Mas Surin bahwa pandangan pemuda Pancasila dalam konsepsi demokrasi ke depan, monggo. Terima kasih, selamat malam Mas Monyong. Siap. Dan warga kota Surabaya Serta Jawa Timur dan Indonesia. dan Indonesia. Selamat datang di teras kami, Sekretariat Pemuda Pancasila Kota Surabaya di Jalan Panglima Sudirman 55. Hari ini kita sangat sibuk untuk mempersiapkan agenda 4 tahunan, Mas Monyong, di mana banyak evaluasi program-program kami selama 4 tahun. Nanti akan kami sampaikan khususnya kepada kader-kader pemuda Pancasila di Kota Surabaya. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Bagaimana pandangan pemuda Pancasila terhadap konstruksi demokrasi saat ini, atau punya hal yang sangat linear terhadap membangun demokrasi ke depan? Demokrasi Indonesia itu, kalau kita pemuda Pancasila adalah tetap teguh ya terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai naskah asli, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, reformasi ini tidak mencerminkan sama sekali bahwa demokrasi itu hidup. Memang semua orang mendapatkan berkah untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya di muka umum. Tapi untuk tatanan demokrasi yang setara dengan politik, hanya demokrasi Pancasila lah yang sampai hari ini selama dipimpin oleh 2 presiden 4 periode dari 4 presiden dari Pak Gus Dur, Bu Mega, SBY, dan terakhir Pak Jokowi ini, kami tidak melihat demokrasi yang berkelanjutan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi harapan kita ingin mengingatkan kepada yang nantinya ikut kontestasi dalam pemilu tahun 2024, kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45 yang murni, yang sesuai naskah asli, di mana amanah Undang-Undang Dasar 45 satu tentang keadilan sosial, yang di situ ada tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, ya, khususnya untuk masyarakat kecil bisa tercapai. Nah, kita pemuda Pancasila pasti memilih para calon-calon presiden yang membawa misi dan visi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Untuk legislatif, khususnya yang ada di Jawa Timur, di Kota Surabaya, ya, pemuda Pancasila sudah 45 tahun hadir di Kota Surabaya. Mulai tahun berapa, Mas Surin? Mulai tahun 78. 1978. Itu masa-masa di mana kita
demokrasi Pancasila benar-benar ada. Pemilu baru 1 tahun dilaksanakan. Ada rencana pembangunan yang berkelanjutan, yang namanya rehabilitasi. Itu sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi masa-masa pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kebebasan berekspresi lemahnya di situ. Nah, saat ini umur pemuda Pancasila sudah 64 tahun. Dan Kota Surabaya akan melaksanakan musyawarah pada tanggal 21 Oktober. Sengaja kita putuskan untuk menempatkan musyawarah besar ini, di mana 31 kecamatan akan hadir, pengurus kecamatan. Kecamatan se-Surabaya. Se-Surabaya. Oke. 154 kelurahan pengurusnya hadir, total dengan 1.300 kader. Nanti akan bermusyawarah, akan merekomendasikan untuk kepentingan-kepentingan kader-kader kita di 4 tahun yang akan datang. Baik keputusan tentang ekonomi, keputusan tentang politik, dan lain sebagainya. Sampai datang aja Monyong. Oke. Baik, Mas Ulin, sambil lalu kita nyoba. Adakah hal keterwakilan atau keberpihakan pemuda Pancasila terhadap kaum yang sekarang ada sistem kebijakan yang memiskinkan masyarakat? Ada tulisannya warga miskin, MBR, ada nanti caleg SKTM dan macam-macam ya seperti itu. Nah, bagaimana posisi pemuda Pancasila terhadap kaum perempuan? Karena perempuan dari Perempuan. ya korban atau program feminisasi, bukan feminim, apa feminisasi, bahwa banyak perempuan meninggal suaminya atau ditinggal karena ada ditinggal mati, ada ditinggal itu. Bagaimana pemuda Pancasila hadir untuk memberikan pembangunan konstruksi ekonomi, karena tadi kita ngomong kemakmuran, kemiskinan itu sumber dari kekufuran, bahkan itu adalah sebuah bentuk kemiskinan. Nah, kalau menurut Panjenengan bagaimana pemuda Pancasila hadir di tengah-tengah kaum perempuan? Apa yang sebenarnya ingin dijalankan? Kebetulan di belakang saya ini adalah kader-kader pemuda Pancasila yang setiap hari menangani tentang pembinaan, pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, ada Mbak Olivia yang ya hampir 20 tahun di pemuda Pancasila, ada Mbak Ani dan lain-lain, ada Mbak Puji, ya, Mbak Karni. Ini adalah kader-kader pemuda Pancasila yang setiap hari menangani tentang persoalan-persoalan perempuan. Persoalan perempuan yang paling menempatkan rating tertinggi di Kota Surabaya itu adalah apa? Pinjaman, utang-utangan, Bang Titil. bukan Bang Titil. Oh, Bang Dodol. Bank yang bukan bank tapi BUMN, ya, yang dilahirkan oleh Kementerian BUMN, Ya. yang namanya programnya PNM dan bentuk programnya namanya Mekar. Itu sama dengan rentenir. Ya. Ya. Jadi menerapkan bunga yang tertinggi, disitulah masyarakat Kota Surabaya di setiap gang hampir 40% kaum perempuan di Kota Surabaya korban pinjaman berbunga tinggi. Tersandra oleh Mekar itu tadi. Tersenda oleh Mekar Mekar. juga ya. Akhirnya Mekar. Utangnya ya. Iya, iya. Utangnya Makanya saya lihat gali lubang Mekar-Mekar. Iya. Nah, nanti kenyang coba semua ya. tanya sama Bu Ani yang menangani Mekar. Bagaimana konstruksi untuk menegaskan kembali gerakan pemuda Pancasila terhadap ekonomi masyarakat yang saya katakan tadi, yang dalam tanda petik adalah masyarakat notabene adalah masyarakat urban, Ya. di mana masyarakat urban itu sangat sempit menjangkau akses ke keluarganya, Ya. karena dia datang dari kota lain masuk di Kota Surabaya. Dan banyak keluarganya tidak di Kota Surabaya. Ketika terhimpit ekonomi ya larinya ke pinjaman online, pinjaman Mekar, ya, pinjaman tetek bengek. Ya.
Sedangkan bengek sudah gak ada. Padahal bengek Bengeknya sudah nggak bengek. gak tetel ya. Iya, iya. Gak tetel. Itu yang Bengeknya sudah bengek. menjadi prioritas kader-kader kami. Iya, iya. Karena yang dihadapi adalah rentenir. Ya. Penindasan itu ada di sana. Lalu bagaimana sikap pemuda Pancasila? Apakah membuat Bank Pemuda Pancasila atau lembaga Keren ini, perizinan? Keren. Dan harusnya ada advokasi yang tidak hanya mendampingi proses hukum, tapi mendampingi menyelesaikan secara ekonomi. Oke, Pemuda Pancasila akan kembali kepada soko guru perekonomian kita. Gotong royong ya. Gotong royong itu yang namanya koperasi. Iya. Koperasi itu adalah memperkuat perekonomian masyarakat atau rakyat Indonesia. Itu hanya ada di koperasi. Itu yang akan kami tegaskan nanti pada program umum yang akan disampaikan di musyawarah cabang Pemuda Pancasila yang ke-9. Tegas berarti hadirnya Pemuda Pancasila untuk menyelesaikan persoalan ekonomi di kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga. Iya. Akan mendirikan koperasi Pemuda Pancasila Iya. untuk kaum perempuan Dan Bank Pemuda Pancasila. Pemuda, Pak. Itu. Oke, salah satu gagasan yang menarik bahwa tidak hanya sekedar mendampingi, mengadvokasi stigma Pemuda Pancasila sebagai freeman yang dianggap sebagai pendamping di jalur-jalur premanisme, hadir menyelamatkan ekonomi kaum perempuan dan ibu-ibu. Dia akan mendirikan soko guru gagasan ekonomi masyarakat, yaitu gotong royong, yaitu mendirikan koperasi. Dan bagaimana dominasi dari sistem perekonomian yang selalu banyak bank-bank swasta yang hanya terakses untuk kaum pemodal dan kapitalis, tapi perempuan dan ibu-ibu termasuk ekonomi masyarakat akan mampu dipayungi oleh Pemuda Pancasila. Saya ingin memberi berita sedikit bagaimana kepada Mbak Olivia apa yang bisa diambil manfaat ketika berhimpun menjadi kelompok kaum perempuan di Pemuda Pancasila, jadi sadar dan menyadari bahwa tanggung jawab untuk membangun masyarakat itu makin berat. Apa yang dirasakan? Kalau saya Kameranya di sini. kalau saya Agak dekat. pribadi sudah ikut di ormas ini sudah cukup lama. Jadi bertemu banyak orang dari berbagai elemen masyarakat, elemen pribadi itu banyak sosok yang sudah saya temui. Jadi paling tidak lewat sini saya juga berharap bisa sekaligus untuk pengkaderisasian bagi perempuan-perempuan di luar sana ya. Jadi paling tidak di ormas ini kita punya BPPH. Kalau ada KDRT yang mungkin wanita-wanita di luar sana nggak tahu, jalannya nggak tahu kemana, bisa ke kantor sini. Laporan ke sini nanti kita akan kawal sampai selesai. Paling tidak seperti itu. Kalau di bidang ekonomi kita juga sudah punya UMKM yang dihandle sama Mbak Ani sama Mas Surin dan teman-teman yang lain juga. Ada juga 1.100 banyak. ya 1.100 itu. Terus kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke wanita ya, perempuan dan anak lah, perlindungan ya, sama pendidikan. Saya harapkan sih sesudah ini PP ini kan sudah setingkat nasional, bahkan di luar negeri itu kita ada kader di sana, betul ya Mas Kakak? Jadi saya harapkan adalah kita itu bisa punya sekolah Pemuda Pancasila sendiri. Paling tidak SD-nya dulu atau PAUD-nya dulu. Oh, sudah ada. Karena semakin kesini itu apa? Kenapa kok masyarakat ini gagal memahami Pancasila? Orang Pancasila aja mereka tidak hafal. Nah, itu yang perlu ditekankan. Sekarang kan sudah nggak ada pelajaran PPKN seperti dulu. Adanya ya cuma Pancasila gitu toh. Tapi dasar-dasarnya kan mereka masih kurang kalau itu aja sih Mas. Oke, makasih. Ya. Boleh ya. Membumikan Pancasila bukan sekedar retorika. Without demokrasi dalam sebuah kontestasi betul menjadikan Pancasila adalah long life. Pancasila menjadi style. Pancasila menjadi vibe. Dan kita akan memahami bahwa
Pemuda Pancasila lahir untuk menjadikan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 Merdeka. Merdeka.